Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Manga One Piece Chapter 1001 sudah rilis versi bajak lautnya. Namun jika kalian mengaku sebagai seorang opler sejati, jangan lupa untuk membaca versi resminya di aplikasi Manga Plus yang baru akan dirilis pada tanggal 17 Januari malam. Manga One Piece Chapter 1001 mendapatkan judul Onigashima's Decisive Monster Battle, dan jika dilokalisasikan akan memiliki arti pertarungan monster di Onigashima yang menentukan. Untuk menentukan apa? Jawabnya ada di ujung langit. Bukan, jawabannya ada di akhir chapter ini. So, simak terus ya kalian para opler sejati. Manga One Piece Chapter 1001 kembali mendapatkan jatah cover page, di mana digambarkan Jinbe yang sedang asyik rebahan di atas ubur-ubur. Shin pada Manga One Piece Chapter 1001 masih melanjutkan pertarungan yang terjadi di atap Onigashima antara Yonko Kaido dan Big Mom melawan 5 supernova, yaitu Luffy, Law, Kid, Zoro, dan Killer. Kaido terlihat masih dalam mode rebahan setelah terkena pukulan Gomu Gomu no Red Rock dari Luffy di Manga One Piece Chapter 1000. Kaido sangat kesal karena di depan mata kakinya, Luffy yang dia anggap masih seorang bocah ingusan berani mengatakan jika dia ingin menjadi raja bajak laut. Padahal Kaido sudah pernah mengalahkannya saat di Kuri tempo hari. Namun dalam hati kecilnya, Kaido bergumam dan sangat kaget karena serangan pukulan dari Luffy barusan mampu melukainya. Para supernova yang lain pun turut menanggapi serangan milik Luffy tersebut, diawali dari sosok Roronoa Zoro. Jadi, itu haki yang dia pelajari dari kakek Sugiono cabang Wano Kuni. Kemudian, Kid malah sangat kaget dan terheran-heran. Haki apa itu tadi? Bahkan, aku tak percaya pukulan itu dapat melukai Kaido. Fab. Killer tertawa dan mengatakan jika pertempuran ini memang belum berakhir. Berbeda dengan ketiga orang tadi, Law malah ngedumel sendiri di pojokan. Cih, kali ini tak akan kubiarkan. Sebenarnya armamen daki apa yang digunakan oleh Luffy sehingga mampu melukai tubuh kerat milik Kaido? Karena pada saat berlatih bersama kakek Sugiono the Flower, Luffy berhasil mempelajari 2 tingkatan sekaligus dari armamen haki. Pada Manga One Piece Chapter 947, kakek Hyogoro mengatakan pada Luffy jika dia dapat memanfaatkan sejumlah besar haki dari tubuhnya dan digunakan sebagai zirah yang tak terlihat di mana dapat dipakai untuk menyerang, dan haki itu di Wano dinamakan Ryuo. Lalu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sang pengguna dapat menyalurkan haki ke dalam tubuh musuh lalu menghancurkannya dari dalam, dan haki itu dinamakan Advance Ryuo. Jika dilihat dari luka yang diterima oleh Kaido, Luffy baru menggunakan Ryuo, belum sampai ke tahap Advance Ryuo. Apabila Luffy menggunakan Advance Ryuo, seharusnya anunya Kaido hancur tanpa dia sadari. Haki Ryuo biasa juga mampu memberikan damage pada Kaido. Hal ini diperlihatkan dari serangan para Akazaya 9 di Manga One Piece Chapter 992. Namun besarnya damage tergantung seberapa kuat Ryuo milik seseorang. Karena pada Manga One Piece Chapter 993, Kaido mengatakan jika serangan Ryuo dari para Akazaya masih terlalu lemah, bahkan tak mampu membuka luka lamanya yang merupakan hadiah terakhir dari mendiang Kozuki Oden. Selain itu, dari tanggapan Kid mengenai haki Luffy, dapat disimpulkan jika Kid belum mampu menggunakan Ryuo dan hanya sebatas bisa melapisi anggota tubuhnya dengan daki hitam legam saja. Ya, bisa dibilang kelebihan Kid hanya dari kesombongan dan bacotannya saja. Kemudian Big Mom yang sedari tadi AFK mulai berbicara. Dia mengatakan jika Luffy tak akan memahami arti menjadi seorang raja bajak laut. Kaido yang melihat Luffy semakin berfantasi dengan liar. Dia semakin heran apa yang terjadi pada sosok bocah ingusan itu setelah dia mengalahkannya di distrik Kuri. Kaido menambahkan jika hanya ada sedikit orang yang mampu menandinginya. Ya, fantasi liar Kaido ini bahkan sampai membayangkan sosok-sosok kuat yang dulunya mampu meneposkan bokong miliknya. Terlihat bayangan dari Kozuki Oden, Shirohige, Goldie Roger, Akagami no Jeki, serta Rocks disebek di belakang Luffy. Dan seakan Kaido tak menerima jika Luffy harus disejajarkan dengan kelima orang tersebut. Kozuki Oden pernah mengukir tato permanen pada pinggang Kaido. Kemudian Roger sepertinya pernah bentrok dengan Kaido saat insiden Gato Valley 38 tahun yang lalu. Kemudian Shirohige mungkin pernah bentrok dengan Kaido saat bajak laut Rocks dibentuk, yang dikatakan pada Manga One Piece Chapter 957. Selain itu, kelompok bajak laut Rocks bisa saling bunuh satu sama lain terlepas itu adalah lawan maupun kawan. Lalu ada sosok si Roti Sobek. Sengoku mengatakan jika Sebek merupakan rival terkuat dari Roger, sehingga mudah baginya untuk meneposkan bokong milik Kaido.
Selain itu, Kaido dikatakan masih menjadi anak magang saat di bajak laut Rocks, sehingga tidak menutup kemungkinan jika Sebek adalah mentor dari Kaido. Dan yang terakhir ada sosok Akagami no Jeki, persis tepat di belakang Luffy. Sepertinya memang terjadi bentrokan antara Shanks dan Kaido 2 tahun lalu saat perang besar Marineford. Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua, namun Shanks berhasil membuat Kaido mundur. Kaido kemudian menghentikan fantasi liarnya. Dia tersenyum manja dan kemudian langsung menyerang Luffy menggunakan teknik Raime Hakkei miliknya. Cerot! Luffy sedikit terkena serangan Kaido tersebut dan membuat kepalanya mengeluarkan sedikit darah. Padahal sebelumnya Luffy sudah membaca serangan Kaido tersebut dengan cara melihat sedikit masa depan melalui Advance Kenbunsoku Haki miliknya. Namun karena gerakan Kaido yang cepat, membuatnya tak bisa menghindarinya dengan sempurna. Yap, konsep ini juga pernah diperlihatkan saat pertarungan Luffy melawan Katakuri. Meskipun Katakuri mampu membaca masa depan, namun serangan Luffy dalam mode Snake Man yang sangat cepat membuat kemampuan Katakuri menjadi tak berguna. Lalu Kaido terlihat senang karena Luffy kali ini mampu memberikan sedikit perlawanan. Di mana pada saat pertarungan pertamanya Luffy berhasil di one hit KO dengan teknik Raime Hakkei miliknya. Big Mom sepertinya berhasil reconnect dari AFK-nya. Dia tiba-tiba langsung menyerang Luffy menggunakan teknik Heavenly Fire dan Prometheus datang menghampiri Luffy. Zoro yang melihatnya langsung memasang kuda-kuda dan bersiap menarik keluar pedang miliknya. Terlihat Zoro memegang pedang Sandeki Tetsu dan melompat ke arah Prometheus. Fox Fire Style Kitsune Biryu Homurasaki. Zoro berhasil membelah Prometheus menjadi 2. Bahkan Big Mom sampai kaget dibuatnya. Luffy menyadari jika Zoro menggunakan teknik milik Kinemon untuk membelah Prometheus. Zoro pun tidak menyangkalnya dan bahkan mengatakan jika teknik itu sekarang sudah menjadi miliknya. Yap, Zoro memang berkeinginan untuk dapat membelah api dan dia utarakan pada saat di Punk Hazard. Lalu bagaimana cara Zoro mendapatkan teknik tersebut? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Zoro berlatih dengan Kinemon untuk mempelajari teknik tersebut. Mengingat Zoro sudah berlayar dengan Kinemon dari Punk Hazard hingga ke Wano Kuni. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Zoro memang memiliki teknik untuk melakukan Ctrl C, Ctrl V pada teknik milik orang lain. Pada saat time skip, Zoro banyak bergaul dengan babon-babon yang kita sudah ketahui bersama jika mereka semua mahir dalam meniru teknik bertarung orang lain, bahkan teknik milik Mihawk sekalipun. Apakah Zoro yang salah gaul malah mewarisi teknik terlarang milik babon-babon tersebut? Luffy pun lengah karena terlalu asyik melihat atraksi Zoro. Tiba-tiba di hadapannya sudah muncul Kaido yang bersiap menyerang dengan kanabo miliknya. Zoro memperingati Luffy agar jangan sampai lengah karena lawan mereka saat ini merupakan 2 orang Yonko. Room Sambel. Lau dengan cepat memindahkan Luffy ke dekatnya dan walhasil Kaido hanya menghajar tanah. Akhirnya terungkap alasan mengapa sedari tadi Lau ngedumel sendiri di pojokan. Yap, ternyata sedari awal Lau memang sudah berencana untuk memindahkan Akazae 9 ke lantai bawah. Namun sebelum Lau melakukannya, Luffy malah terlebih dahulu menyuruhnya. Sehingga hal tersebut terlihat seakan Lau mengikuti perintah dari Luffy. Kid pun menyambar dan mengira jika Lau benar-benar sudah menjadi anak buah dari Luffy. Kid pun menambahkan jika dia tak peduli apabila bajak laut rendahan seperti mereka saling bekerja sama. Big Mom kemudian kembali mengeluarkan tekniknya, Heavenly Fireball. Prometheus meludah dan menghasilkan 3 bola api yang mengarah ke tempat Luffy, Kid, dan Lau berada. Di saat genting seperti ini, Luffy masih sempat-sempatnya membuat sebuah permainan konyol, di mana dari mereka bertiga yang pertama kali terkena ludahan dari Prometheus, maka dialah yang menjadi bajak laut rendahan. Lau jelas sangat menolak ide konyol dari Luffy itu. Kid pun menambahkan jika melakukan permainan bodoh seperti itu saat genting seperti ini, yang membuat Luffy tak akan pernah menjadi bajak laut besar. Yap, memang dasar pekok. Mendengar penolakan tersebut, Luffy malah menyimpulkan jika Lau dan Kid memang pantas menjadi bajak laut rendahan. Mendengar perkataan Luffy yang serampangan tersebut, malah membuat Lau dan Kid terpancing emosinya. Tanpa mereka sadari, ludahan Prometheus sudah berada di hadapan mereka. Sepertinya mereka bertiga benar-benar melakukan permainan konyol milik Luffy. Terlihat mereka mencoba menjauhi bola api tersebut dengan melipat-lipat leher mereka seakan tak ingin menjadi orang yang pertama terkena bola api tersebut. Jika kita lihat dengan seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,
posisi bola api terdekat yaitu pada Trafalgar Law. Kemudian Kid dan yang terjauh adalah Luffy. Sehingga jika mengikuti aturan main dari Luffy, Law dan Kid lah yang merupakan bajak laut rendahan. Duar meme. Walhasil ketiganya terbakar dan Zoro yang melihatnya pun menjadi kesal. Big Mom yang ingin merusuh ditahan oleh Kaido. Kaido mengatakan jika dia ingin mengetahui seberapa kuat bocah-bocah ingusan tersebut. Zoro kemudian terlihat mengikatkan bandana hijaunya di kepalanya. Itu artinya Zoro benar-benar mulai bertarung dengan serius. Dari suara ketawa khas Killer, Zoro kemudian menyadari jika Killer adalah Kamazou yang sempat dia kalahkan saat di Ringo. Killer sedikit kesal dan mengeluarkan kedua celuritnya. Killer mengatakan jika waktu itu dia menggunakan Punisher-nya, maka Zoro saat ini sudah bergelar almarhum. Zoro menanggapi jika hal itu tak berguna dan akan berakhir sama saja. Akhirnya Zoro mengeluarkan teknik Santoryu-nya. Setelah dari awal tiba di Onigashima, dia hanya menggunakan kedua pedangnya. Rengoku, Oni, Giri, Decapitation Claw. Zoro dan Killer menyerang Kaido secara bersamaan. Namun serangan mereka berdua pun nihil. Kaido hanya terluka sedikit, bahkan dia tersenyum ketika terkena serangan tersebut. Zoro yang menyadari jika dia tak memberikan massive damage pada Kaido berpikir jika dia harus melepaskan lebih banyak kekuatan dari pedang Enma. Yap, pada manga One Piece chapter 955 memang diperlihatkan kedahsyatan dari pedang Enma. Ayunan pertama Zoro dengan pedang Enma mampu membelah tebing. Namun sebagai gantinya, Ryuo milik Zoro harus diserap oleh pedang Enma hingga terlihat lengan Zoro menjadi kurus kering. Jika memang Zoro akan meningkatkan daya serang pedang Enma, itu artinya dia harus merelakan Ryuo miliknya diserap oleh pedang Enma. Sehingga Zoro akan mempertaruhkan nyawanya di sini, di mana pada manga One Piece chapter 955, Tenguyama Hitetsu mengatakan jika seorang pendekar pedang biasa Ryuo-nya pasti akan terhisap habis dan mati. Ya, kasus ini juga sama dengan Luffy dalam mode gear keempatnya. Dalam mode gear Force, Luffy menggunakan banyak armamen daki dan walhasil ketika waktu pakai gear 4 habis, Luffy menjadi lemas dan tak bisa menggunakan Haki Buso selama 10 menit. Dan disinilah saat yang tepat Zoro untuk mempelajari Advance Ryuo. Luffy setelah time skip mampu mengeluarkan Haki Buso dalam jumlah banyak, dan dia terapkan pada gear keempatnya. Kemudian saat dia di penjara Udon, dia mempelajari bagaimana cara mengeluarkan haki dari dalam tubuh, dan mengalirkannya serta dimanfaatkan untuk menyerang. Dan walhasil Luffy mampu menguasai Advance Ryuo. Nah, dalam kasus Luffy ini berkebalikan dengan Zoro. Setelah time skip, Zoro sudah mampu mengeluarkan Haki Buso dari tubuhnya dan mengalirkan hakinya pada ketiga pedangnya, sehingga terlapisi dengan daki hitam legam. Namun Zoro belum mampu untuk mengeluarkan Haki Buso dalam jumlah banyak, dan Oda memberikan pedang Enma untuk Zoro agar dia mampu mengeluarkan dakinya dalam jumlah besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika Zoro akan menguasai Advance Ryuo seperti Luffy di pertarungan ini, haki yang dapat menghancurkan tubuh musuh dari dalam. Luffy, Kid, dan Law akhirnya bangkit dari kebodohan mereka. Ketiganya langsung menargetkan Kaido. Punk Rotten, Gear, Force, Room. Terlihat Kid mengumpulkan seluruh rongsokan besi-besi Madura dan dia gunakan untuk membentuk sebuah Megazord keren lengkap dengan lambat tengkorak Punk di badannya. Kemudian Luffy berubah ke mode Bondsman, sedangkan Law mempersiapkan batu-batu runcing yang di ujungnya dia lapisi dengan daki hitam legam. Gomu Gomu no Kongan. Serangan diawali dari Luffy yang berhasil memukul perut dari Kaido. Kemudian Punk Face. Kid meremas-remas Kaido menggunakan rongsokan besi Maduranya. Tak. Serangan diakhiri oleh Law yang menghujamkan batu-batu tajam ke arah Kaido hingga berhasil menimbunnya. Big Mom yang sedang disuruh AFK oleh Kaido hanya tertawa melihat kejadian tersebut, dan sepertinya sudah siap untuk bertarung. Terlihat dia sudah memegang Napoleon yang dia gabungkan dengan Prometheus, sehingga memiliki efek berapi-api. Corororororororo. Kaido pun tertawa. Dia berubah ke dalam mode naga Shenlong-nya dan berhasil keluar dari reruntuhan batu tanpa adanya luka sedikit pun. Kemudian Kaido mulai membacakan kultum singkatnya. Cororororororo. Sayang sekali aku harus membunuh kalian semua. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah kalian mati, kami akan mengambil semua yang menjadi milik kalian. Teman-teman kalian, harta kalian, semuanya akan menjadi milik kami. Big Mom pun menambahkan sedikit kultum dari Kaido tadi. Kalian juga punya poneglyph bukan? Aku sudah tidak sabar untuk mengambilnya. Sebagai penutup kultum, Kaido mengatakan, pemenang dari pertarungan ini akan mengambil langkah besar untuk menjadi Raja Bajak Laut. Akhir kata,
Wassalamualaikum. Yap, perkataan Kaido tersebut sekaligus menjadi akhir dari chapter 1001 ini. Dan seperti apa yang Mimin katakan di awal video, maksud judul pada chapter kali ini yaitu pertarungan para monster untuk menentukan siapa yang layak menjadi the next Pirate King. Selain itu, Mimin tak akan bosan mengatakan jika minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 1001. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!